Maka untuk ke depan bencana alam, musibah, tanah longsor, banjir, tsunami, itu setiap saat bisa terjadi. Maka untuk ke depan, dan apa yang akan kita rencanakan ke depan untuk berbuat lebih baik lagi, bukan hanya bagi diri sendiri, bukan hanya bagi keluarga sendiri, tapi juga kepada kita semua. Yang pasti kita sesama warga negara Republik Indonesia ini mari saling mencintai, jaga kerukunan, kedamaian, dan kebersamaan. Imlek adalah perayaan tahun baru bagi marga Tionghoa atau Cina. Siapapun dan agama apapun, jika dia keturunan Tionghoa atau Cina, wajib merayakan tahun baru ini. Bukan saja berasal dari agama Konghucu, Buddha, Hindu, Islam atau Kristen, perayaan Imlek ini senantiasa atau kerap dirayakan bagi warga keturunan Tionghoa. Berbagai acara pun digelar, mulai dari pemasangan lampion sampai ke pernak-pernik lain, dan kemeriahan ini dapat kita rasakan ketika malam menjelang Imlek. Malam tahun baru Imlek di kota-kota besar seperti Pontianak, Kalimantan, Bangka Belitung, dan provinsi-provinsi lain yang jumlah keturunan marga Tionghoanya sedikit lebih tinggi, akan terasa perayaan ini. Di Kota Palembang, perayaan Imlek tidak dirasakan, tetapi bagi rumah-rumah marga Tionghoa, perayaan Imlek senantiasa digelar dan mengundang kerabat, sahabat terdekat untuk bersilaturahmi. Perayaan Imlek 2574 tahun 2020 juga sangat dirasakan di Balai Pengobatan Dewi Wati Kilometer 12, Banjarmasin, Sumatera Selatan. Pemilik Balai Pengobatan, tokoh spiritual Sumsel Suhu Alam. Di hadapan para media cetak dan elektronik, termasuk kreator Viral Muslim Entertainment, memberikan tanggapan tentang fenomena alam yang terjadi di tahun 2023 ini. Kemudian Suhu Alam juga memprediksi banyak hal yang dihadapi oleh umat di atas bumi, mengingat bumi sudah semakin tua dan kerusakan terjadi di sana. Terkait dengan siu tahun 2023 adalah siu kelinci air, bertepatan dengan musibah yang kerap terjadi. Air di mana-mana, dan musibah inilah yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Melalui Imlek tahun ini, Imlek 2023 tahun kelinci air. Dalam hal apapun kita harus tetap optimis, tetap semangat, tetap berusaha, dan tetap bekerja keras. Karena hidup ini, kita di dunia ini hanya sementara. Perjuangan dari tahun ke tahun itu merupakan satu hal yang sangat positif sekali, yang harus kita jalankan, yang harus kita baktikan. Apapun ilmu yang kita miliki saat ini, berbuatlah kebaikan, bagikanlah kepada sesama, bantulah kepada sesama, agar semua yang kita jalankan ke depan bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, terkait dengan bencana alam yang kerap terjadi di 2023 ini, apakah memang terkait hal bertepatan dengan tahun ini, kelinci ini? Kalau untuk siu itu adalah simbol, hanya sebuah simbol. Siu itu melambangkan sebuah simbol. Siu itu tidak mempengaruhi bencana alam, tapi bencana alam ini karena kondisi bumi kita memang mulai mengalami siklus penuaan.
Dan tahun ini kebetulan jatuh pada tahun unsur air. Unsur air ini maka untuk ke depan bencana alam, musibah, tanah longsor, banjir, tsunami itu setiap saat bisa terjadi. Maka untuk ke depan mari kita sama-sama sebagai tokoh masyarakat kita bersama-sama berdoa supaya semua musibah, semua bencana yang akan datang dapat kita hindarin, dan Indonesia tetap akan menjadi negara yang luar biasa bagus, baik dalam sisi hasil bumi maupun dalam sisi bertoleransi. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Haji Herman Deru saat menghadiri Imlek di Balai Pengobatan Dewi Kwan Im, kilometer 12 Banyuasin, Sumatera Selatan, memberikan himbauan kepada masyarakat Sumatera Selatan untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Kokohnya NKRI hanyalah dengan persatuan dan kesatuan serta terus menjaga toleransi umat beragama. Sumatera Selatan menurut Herman Deru adalah provinsi yang damai, yang cinta kedamaian, dan saling menghormati satu sama lain. Imlek dinilainya sangat memberikan makna bagi semua masyarakat. Yakni kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan. Jika baik kita teruskan, kita tingkatkan. Jika kurang baik kita perbaiki. Dan apa yang akan kita rencanakan ke depan untuk berbuat lebih baik lagi, bukan hanya bagi diri sendiri, bukan hanya bagi keluarga sendiri, tapi juga bagi sekitarnya. Terima kasih. Salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Selatan yang juga tokoh agama, Denny Tegar, menyatakan salah satu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan cara jangan mudah terprovokasi dan jauhi atau pilah-pilah informasi yang dilayangkan di media sosial, karena saat ini media sosial gencar memberitakan hal-hal yang negatif yang memancing persatuan dan kesatuan. Dan inilah menurut Denny Tegar yang harus diantisipasi umat Islam khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Masyarakat Sumatera Selatan khususnya dan tentunya kita semua warga negara Republik Indonesia, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Keretakan yang terjadi apalagi menjelang tahun politik ini, di mana dengan adanya media sosial ini informasi cepat sekali terjadi. Dengan kecepatan terjadinya informasi ini, maka keretakan juga dan fitnah pun akan cepat tersampaikan kepada kita semua. Yang pasti kita sesama warga negara Republik Indonesia ini mari saling mencintai, jaga kerukunan, kedamaian, dan ketentraman. Masalah sukisme, kita semua, saya yakin berasal dari nenek moyang yang sama, dari Nabi Adam AS. Kecuali yang memang percaya dengan teori Darwin, mungkin dia dari keturunan monyet. Kita menjaga silaturahmi, karena persaudaraan kita bukan hanya dari saudara atau satu kandungan, tapi persaudaraan juga bisa karena satu daerah, satu suku, bisa juga karena satu organisasi. Tidak harus satu agama, tidak harus satu saudara, tetap kita jalin komunikasi yang baik. Bukan berarti oh ini Cina, oh ini Arab, ini Eropa. Janganlah, ini Barat, ini Timur. Kita satukan dalam kebersamaan. Jangan oh ini Cina, ini komunis, oh ini Arab, ini baik, ini Eropa. Begini tidak semua seperti itu. Semoga Imlek tahun ini memberi kedamaian bagi kita semua dan dijauhkan dari seluruh bencana yang bakal terjadi di negeri tercinta ini. Thank you for being with Viral News and Entertainment.